Baik, bagian yang ke-37 ya. Dari project kita ini, yang berikutnya langkahnya adalah kita melakukan yang namanya layouting ya. View layouting. Ini sebetulnya sudah yang ketiga jadinya sama ini ya. 2 kali sudah kita melakukan layouting. Nah, ini adalah untuk yang terakhir, layoutingnya berkaitan dengan project kita membuat aplikasi di print app atau digital printing application ya. Oke, silahkan di download dulu layout yang baru ya. Ini silahkan diakses alamat yang saya share, kemudian ada di deskripsi ya. Kemudian di download dari folder bagian ke-37. Nah, kemudian diletakkan ada 2 buah file itu. Yang pertama adalah layout PHP. Itu di download, silahkan diletakkan di dalam folder app views dari aplikasi kita ya. Kemudian file yang kedua adalah style CSS, itu diletakkan di dalam folder public. Kemudian dibuatkan folder asset, folder CSS. Jadi diletakkan di dalam CSS-nya itu ya, file style CSS. Oke, silakan dibuka di sini ya. Ini ada bagian 37. Saya langsung download juga. Ini file PHP, di download. Kemudian arahkan ke posisi folder aplikasi ya, yaitu di print app, kemudian folder app, lalu views. Nah, langsung aja taruh di sini ya, di save. Oke, itu file yang pertama. Kalau kita cek di sini di folder app-nya, kemudian views, ini sudah masuk ya. Oke, ini ada layout. Nah, kemudian di public ini dibuatkan dulu folder asset. Di dalam asset dibuatkan folder CSS. Nah, nanti nyimpan file CSS-nya di dalam sini. Ya, saya balik ke sini, saya download lagi file CSS-nya. Nah, kemudian saya arahkan ke folder public tadi ya. Ini di apa aja? Public, asset, CSS. Nama filenya tetap style CSS ya. Di save. Oke, masuk. Kalau kita lihat di foldernya sini harusnya sudah ada ya. Nah, kemudian kita perlu testing ya. Ini kan code igniternya kan masih menampilkan welcome message ya. Kita mau lihat layoutnya. Jadi setelah diunduh, nah nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita mau coba dulu, kita ubah di bagian controllernya yang sebelumnya memanggil nih ya, di home ini memanggil welcome message. Nah, kita ganti dulu dengan layout. Layout disimpan ya. Kalau sudah disimpan, salah. Mana dia? Di sini ya. Nah, ini di refresh saja untuk mengimplementasikan hasilnya. Oke, seperti itu. Ini belum ya, ini masih dalam tahap kita mencoba saja, belum layoutingnya. Nah, kita masuk ke bagian layoutingnya. Sebelum layouting, kita perhatikan kembali. Ini yang keberapa kali entahlah ya, saya menampilkan ini di materi sebelumnya juga ditampilkan. Inilah spesifikasi dari controller kita. Ada 5 buah controller dengan sejumlah metode yang jumlahnya berbeda-beda ya. Yang di dalam kurung seperti ini ada akun, indeks gitu ya, PHP, kemudian akun ganti. Ini yang di dalam kurung ini semuanya adalah view. Jadi kita bisa inventarisir sudah view-nya apa saja gitu ya. Kita sudah bisa inventarisir, jumlahnya ada berapa, kita sudah bisa inventarisir juga. Nah, kita harus buatkan nanti ya, harus dibuatkan folder-foldernya, karena ada beberapa file yang sengaja saya buatnya sama. Misalnya seperti ini ya, untuk view lihat di produk itu sama dengan view lihat di order namanya, tapi isinya nanti berbeda. Maka kita perlu pisahkan dia dalam bentuk
folder-folder. Jadi ada folder produk seperti ini di dalam view, begitu juga ada folder order di dalam view-nya untuk memisahkan itu ya. Oke, intinya adalah yang di dalam kurung ya semua. Nah, struktur view-nya kita perlu pahami. File layout PHP itu menjadi template utamanya atau kerangka utamanya dari aplikasi ini. Jadi semuanya nanti mengarahnya ke situ. Ya, bentuk tampilannya seperti itu kecuali nanti untuk halaman login. Nah, kalau halaman login nanti berbeda, mungkin bagian sidebarnya kita nggak tampilkan gitu ya, bagian sisi menunya. Kalau kita lihat dari layout tadi ya, cukup misalnya bagian header sama bagian footernya aja. Tengah-tengahnya adalah form untuk login, misalnya seperti itu ya. Yaitu nanti kita bahasnya. Nah, kemudian masing-masing view itu dia dijadikan sebagai section. Section dari mana? Section dari layout. Jadi bagian daripada layout gitu. Nah, kita perlu mempersiapkan folder-folder untuk menampung view sesuai fungsinya ya, seperti ini. Nah, kalau dihitung jumlahnya berdasarkan controller tadi yang ada view-nya ya, totalnya itu nanti kita memerlukan ini 4, 8 ya, tambah 2, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Yang menu ini nanti bukan view, dia adalah sebagai file biasa yang nanti di-include, jadi bukan sebagai view yang dipanggil melalui return view gitu ya. Dan dia tidak di-extend juga. Jadi view itu hanya view parsial nanti kita buatnya. Oke, mungkin kita perlu buatkan foldernya dulu ya. Kita masuk ke view, folder view. Nah, ini dibuatkan dulu ada folder akun. Kemudian buat lagi ada folder produk ya. Terus order dan juga laporan. Kalau kita lihat kembali ke sini, ini folder ya, yang seperti ini yang ada slashnya, tapi yang dimasukin pada saat membuat nama nama folder yang dimasukkan slashnya ini. Jadi ada akun, produk, order, laporan. Nah, itu adalah foldernya. Oke, selanjutnya file-file ini kita akan buatkan berdasarkan kita templating dulu ya. Nah, ini templating dasarnya dulu ya. Jadi kita lihat bagian sectionnya yang bagian mana, kemudian nanti merender sectionnya di file layoutnya seperti apa gitu ya. Ya, kita perlu memisahkan dulu. Jadi dibuka dulu nih file layout. Ini layoutnya dibuka dulu. Ya, selanjutnya saya ke sini. Kita pisahkan bagian dalam artikel. Ini tag artikel ya maksudnya. Dan simpan sementara dengan nama dashboard PHP di folder views, jadi di luar. Jadi kita mengeksekusi yang ini nih. Nah, kita bikinkan yang ini nih, dashboard dulu ya. Tapi sudah menerapkan view layouting. Kayak gitu ya. Apa yang dipisah? Ini bagian dalam dari artikel. Nah, artinya coba kalau kita perhatikan ini dari H2 sampai ke P sini aja. Bagian dalam artikel, kalau kita lihat di codingnya kita, cari artikel ya. Nah, seperti ini artikel. Yang kita ambil bagian dalamnya aja ini. Kenapa begitu? Kenapa ya, tag artikel dan penutupnya itu nggak dibawa sekalian, gitu ya? Karena nanti akan mengulang-ulang ya. Intinya kan adalah yang ini ya. Semua halaman itu nanti, semua view itu nanti pasti ada artikel dan slash artikelnya. Maka kita perlu ambil bagian yang berubah-ubahnya saja ya, seperti ini. Nanti judul akan berubah, isi akan berubah gitu ya. Maka artikelnya nggak berubah tetap, maka kita biarkan aja. Nah, ini dipisahkan, jadi kita cut dulu ya. Saya Ctrl X dulu, kemudian saya kasih di sini ada kosong gitu ya. Terus kita buat file baru, kita pastekan di sini. Kemudian ini disesuaikan aja bentuknya seperti itu. Nah, lalu ini disimpan dulu. Namanya tadi dashboard PHP di dalam view ya. Ini folder view sudah. Dashboard.php. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan
memanggil extend untuk layout ini ya, dan membuat sectionnya. Membuat section ini secara otomatis membuat sekaligus sama tutupnya. Jadi pertama extend layout, yang kedua membuat section, itu dibatasi sectionnya sampai mana. Nah ini sampai sini, end section. Jadi atas bawah itu ada pembuka dan penutup gitu ya. Oke, kita lanjutkan codingnya. Kita ke bagian atas dulu seperti ini. Perintahnya tadi echo this extend layout ya. Nah kemudian di echo lagi ini untuk buat sectionnya, pembuka sectionnya, section namanya content, seperti itu. Ini ditutup tak PHP-nya. Lalu di bagian terakhir kita masukkan lagi echo this end section. Nah ini tanpa parameter ya, langsung diakhiri seperti itu. Nah kita save sudah ya. Oke, seperti ini isinya untuk file dashboard tadi. Nah kemudian tambahkan pemanggilan render section di file layout. Nah ini untuk supaya ketika dashboard itu dipanggil, si layout itu tahu file dashboard ini ditempatkannya di mana gitu ya, yaitu di antara tempat yang kita cut tadi, yaitu di antara artikel dan slash artikel ini. Oke, isinya adalah echo this render section content. Kembali ke file layout ya. Nah di sini kita pakai tag PHP echo $this render section dengan S-nya besar ya. Lalu yang di render adalah section content. Nah seperti itu, di save aja. Oke, kalau sudah kita refresh tampilannya ya, harusnya tidak terjadi apa-apa, tetap sama, tetapi nah ada kesalahan di sini ya munculnya. Tapi layout sudah tampil ya. Nah, ini masalahnya adalah di pemanggilan ini nih, di home. Ini yang dipanggil bukan layout lagi, karena kalau layout yang dipanggil ini nggak ada sectionnya di sini ya. Dia merender section memang betul, tapi yang mengextend section itu, mengextend layout itu adalah dashboard, makanya dipanggil dashboard. Di dashboardnya dipanggil, dia akan secara otomatis membawa layout, sehingga muncullah dua-duanya ya. Tapi kalau layoutnya yang dipanggil dalam return view, maka kontennya nggak ikut, artinya file dashboard tidak terbaca ya. Ini kita ganti dengan dashboard seperti ini, simpan, kemudian di refresh. Nah dia sudah balik seperti ini ya. Oke, nah ini kita sesuaikan dulu isinya. Dashboard ini gini ya, dashboard kayak gitu ya. Ini adalah dashboard, sesuaikan aja dulu seperti itu semuanya. Nah supaya nanti kita tahu bedanya, karena kita akan buatkan semua view-nya dulu. Ini di refresh seperti ini. Oke. Nah sekarang perintahnya ini perintah berulang. Di copy paste file dashboard tadi ke masing-masing folder, terus ganti nama file sesuai dengan struktur view tadi. Jadi misalnya kayak akun tadi ada 2 buah view, maka buatkan 2 buah view di situ, dasarnya adalah dari dashboard ini. Seperti itu ya. Kemudian ganti judulnya ini tadi. Judulnya diganti, kemudian kontennya juga diganti. Sesuaikan aja dulu namanya dengan fungsinya gitu ya. Oke, balik ke sini. Nah, dashboard sudah ya. Layout itu sudah tidak ada perubahan lagi. Kita nggak ada ngotak-atik kecuali nanti ya, setelah kita selesai membuat semua ini, nanti ada perubahan sedikit, yaitu untuk membuat menu ya, yaitu partial view partial. Nah ini seperti itu. Nah saya kopaskan dulu. Ini ya, ini dashboard, saya copy dulu ke akun, jangan di move ya. Kalau di move nanti hilang yang di luar, itu digunakan. Nah ini di rename dulu, saya kasih nama index PHP.
Oke, saya buka. Nah, kan harus sesuai dengan ini nih. Nah, indeks dulu, kemudian nanti ganti ya. Dalamnya kita ubah. Nah, ini dashboard, ini karena ini halaman indeks untuk login, saya bikin gini dulu. Nanti gampang lah kita ubah ya. Sudah di save, kemudian ini saya save as lagi. Tetap di dalam folder akun, yaitu ganti .php. Nah, ini langsung aja seperti ini, ganti Sandi ya ini. Atau seperti apalah, yang penting nanti tahu bedanya gitu. Oke, sudah. Kalau kita perhatikan di sini sudah ada 2 ya, dan ini sudah selesai nih. Beres. Oke ya. Nah, sekarang produk ada 4. Saya copy aja dari sini ke produk dulu. Urut aja ya. Produk itu yang pertama adalah lihat, detail, tambah, sama ubah. Ini dibuka. Kemudian ini gini ya, daftar produk gitu. Ini adalah daftar produk. Oke, save dulu. Kemudian di save as. Saya save as menjadi apa tadi ya? Detail ya. Nah, detail .php. Nah, ini terubah detail produk. Simpan. Sudah ya, 2 sudah. Yang ketiga tadi namanya tambah .php. Buat juga judulnya. Tambah produk. Yang terakhir, save as lagi menjadi ubah di folder yang sama dengan produk. Ubah .php. Ubah produk itu maksudnya edit ya. Oke, seperti ini beres. Saya tutup dulu. Ini juga saya tutup. Yang dashboard saya tutup juga. Nah, ini sudah ada 4 karena ini sudah selesai nih. Lihat, detail, tambah, ubah. Nah, karena yang di order itu sama, nama filenya sama, bedanya hanya di isinya aja, judul dan kontennya, maka filenya bisa kita kopikan dari produk ini ya, semuanya kita masukkan ke sini, kemudian disesuaikan. Oke, jadi ini saya blok, saya copy aja ke order sini ya. Nah, ini saya copy, sudah nih ya, tinggal saya buka semuanya, saya ganti dalamnya. Ini bukan ubah produk tapi ubah order. Simpan ya. Kalau sudah ditutup aja. Ini tambah order atau transaksi ya. Daftar order tuh bukan mendaftarnya ya, tapi listnya gitu. Detail order. Beres. Kemudian laporan itu produk dan order. Oke, langsung di copy aja 2 buah ya. Misalnya yang ubah sama tambah ini saya copy ke laporan sini. Ya. Nah, dirubah dulu namanya, yang ini laporan. Kok laporan produk ya? Laporan produk 1. Kemudian yang kedua order. Oke, dibuka dua-duanya. Ini laporan order. Sudah, sekarang laporan produk. Beres ya, saya tutup aja. Nah, ini sudah beres semuanya, folder juga sudah, dashboard sudah, tinggal menu. Oke ya.
Oke, render sectionnya sudah. Sekarang saya kira kalau ada yang ditanyakan, sebelum bertanya silahkan di back dulu di videonya, di geser dulu ke bagian mana yang ada masalah ya. Kemudian saya lanjutkan. Sekarang view parsial untuk menu. Nah, kita blok yang diblok dari UL sampai /UL nya dari file layout. Kemudian dibuat file baru, dipastekan di file baru tersebut, diberi nama file barunya dengan nama menu PHP. Oke, buka file layout ya. Nah ini ya, sini nih. Oke, yang saya blok ini ada UL sampai dengan /UL ini di cut, Ctrl X saja. Lalu ini dimasukkan sebuah spasi baris. Oke, nanti itu kita masukkan dengan kode pemanggilan menunya. Sekarang bikin file baru, kemudian di paste di sini, dirapikan seperti ini, kemudian di save ya. Di save di dalam folder views ya, namanya menu.php. Sudah. Kemudian perintah berikutnya adalah tambahkan pemanggilan method include pada view layout. Nah, ini untuk memanggil menu tadi kita menggunakan echo this include filenya, file menu PHP ya, di dalam aside antara tak pembuka dan penutup aside. Jadi di sini pakai PHP echo $this include, nama filenya adalah .php nya nggak usah karena dia sudah terbaca otomatis, tinggal di save saja. Oke, ini kalau kita refresh tampilannya tadi harusnya tidak ada masalah juga ya, karena layout yang memanggil menu ini. Oke, beres. Nah, sekarang dirubah menunya. Ini kan belum ada linknya. Ini kan belum ada link. Nah, kursornya juga masih seperti itu ya. Kalau link yang benar, dia kan berubah jadi gambar tangan ya. Nah, ini dibuatkan menggunakan bantuan URL helper. Itu menggunakan metode anchor. Jadi seperti ini semuanya. Ini sudah pernah kita bahas. Jadi kita menggunakan echo anchor. Yang pertama, segmen pertama dari metode anchor ini adalah alamat yang akan dituju atau controller dan metode yang akan dituju. Kemudian segmen yang kedua itu adalah labelnya yang muncul. Jadi labelnya nanti seperti ini, dashboard, produk, kan sesuai dengan ini nih. Nah, yang di kolom sebelah kanan, yang kolom sebelah kiri itu nanti yang akan diakses halamannya. Oke, seperti itu kita buatkan saja langsung di menu ya, file menu ini kita buat seperti ini, PHP echo anchor. Nah, kemudian yang diakses adalah dashboard. Ini adalah controller ya. Kemudian controllernya nanti indeks yang akan diakses, tapi karena indeks itu otomatis akan diakses kalau kita membuka sebuah controller tanpa menyebutkan metodenya, maka kita nggak perlu tuliskan indeksnya gitu ya. Jadi pada saat dashboard gitu aja, asal ada indeks di situ, indekslah yang akan dieksekusi. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Anchor. Kemudian yang kedua produk ya. Produk itu produk lihat. Nah, kemudian ini sebagai labelnya adalah produk. Yang ketiga order. PHP echo anchor order lihat juga. Ini harus merujuk kembali ke struktur controllernya ya. Labelnya order. Mohon maaf ya kalau agak berisik nanti karena
sekarang hujan. Anchor, ganti sandi. Nah, ganti sandi ini akun / ganti. Yang terakhir keluar. Sering ketinggalan saya ketik ya. Akun keluar. Nah, ini. Nah, ini di save. Kalau sudah ya. Sekarang kita refresh tampilannya. Ini masih dashboard. Nah, sekarang sudah bisa nih, ini ya. Ini kalau saya taruh kursor begini, di bagian kiri bawah itu akan kelihatan tuh yang akan dituju mana tuh. Ya, kelihatan ya, beda ya. Ini keluar nih, ada indeks PHP /akun /keluar. Ini akun ganti. Ini order lihat, lalu produk lihat sama dashboard. Kalau diklik dashboard, nanti not found ya, karena metode dan controllernya itu belum ada. Begitu juga dengan yang lain ya. Misalnya order nih, order lihat. Ini nggak ada, karena kita belum buat ya. Nah, fokus kita adalah kita masih dalam tahap view layouting dan struktur menunya. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan, sebelum bertanya, lihat dulu bahasan-bahasan di menit-menit sebelumnya ya, supaya tahu kotak kesalahannya ada di mana gitu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, tetap masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kemudian kita lanjut ke bagian 38, yaitu struktur controllernya. Jadi tadi kita bahas view-nya sudah jadi, kemudian lanjutnya kita buat controller, yang dengan controller itu kalau perlu memanggil view, kita akan panggilkan, supaya nanti ketika diklik menunya, dia bisa mengarah ke view yang dimaksud, supaya kita bisa juga sekaligus ngecek benar apa enggaknya view yang ditampilkan tersebut ya.